Izinkan saya untuk melanjutkan cerita. Kali ini saya akan bercerita lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi tentang Magillus Anticius, yang adalah sang satrio piningit yang original asli terkait dengan kemampuannya mengubah sampai di titik nutrisi dan nutrio, dan melawan daripada satrio-satrio piningit yang dalam kepalsuan, juga dalam keaspalan. Mengapa dalam keaspalan? Karena ada pola yang sama, terkepingitan namanya. Nah, keterpingitan ini terletak kepalsuannya yaitu pada sistem emas dan goldenisasi serta metalurgi yang lainnya, yang kita kategorikan dalam grup pertambangan, baik dari emas, perak, nikel, tembaga, sampai timah, apapun juga ceritanya, dia punya pola yang sama, yaitu pemahaman keterpingitan di sebuah ekosistem bernama tanah jarang. Nah, karena itulah dengan mudah digantikan, kemudian pemahamannya lalu terkapitalkan dan tersistem. Nah, itu sebabnya saya bicara tentang momentum dan tentang momen. Kemarin saya jelaskan tentang bagaimana titik waktu dalam kejeroan Ar-Rahim, kemudian Ar-Rahman, titik akhir nilai hidup Anda terkait juga pergerakan dan pencapaian pertumbuhan perkembangan tubuh Anda sampai di akhir, yaitu masa kematian, yang kita sebut akhir zaman di setiap individual yang diberikan kesempatan dalam kehidupan. Oke, nah saya lanjutkan. Nah, dari titik Adam dan Hawa kita akan bergerak pada titik yang namanya satrio piningit Golden Faker Babel dengan satrio piningit yang asli tentang keajaiban, amazing stoner namanya. Itu sebabnya Magillus Anticius di titik kelautan keterpingitannya dia berbeda nilainya dibanding tanah jarang yang mengangkat emas sebagai pingitan yang disembunyikan. Jadi sekali lagi, mekanisme dalam pola yang sama tetapi mentalitas akhir yang berbeda. Semakin banyak Anda mendukung keemasan, maka semakin jomplang. Mengapa? Karena Anda mendukung kerakusan dan kemunafikan semakin meninggi tepatnya. Hal ini itu akan berbanding lurus dengan kenyataan bahwa galian emas dan galian yang lain itu dikeluarkan, tetapi penyampaian dan tujuannya tidak sampai merata. Nah, itulah yang terjadi dan itu sudah pernah terjadi. Itu sebabnya di zaman Mesir itu disembunyikan dan tidak sebesar dunia ajaran kehidupan. Nah, terkait dengan Magillus Anticius dan keajaiban-keajaiban dalam pola yang betul bisa menyentuh, itu diajarkan oleh alam alami kealamian. Sedangkan emas tidak akan pernah menyentuh mentalitas nilai mengembalikan. Tetapi nilai penggalian dan merusak akhir nilai waktumu akan terus jomplang. Because the digger of the golden, it's a motherfucker mentality. If you support the motherfucker mentality, that's why the jomplang or unbalancing and make you value in your ending, it's unbalancing. That's why your time value, it's like look like and spiritual, it seem image just like broken wing cannot flying. Nah, that's why I hunting the treasure, hidden treasure, touching about time value, tentang titik waktu di dalam rahim yang kemudian berubah menjadi kepala otakmu dalam logika, dan itu dibuktikan ketika satu momentum Anda dilahirkan hari pertama keluar dari rahim ibu, ternyata bentuknya adalah kepala dan tubuhmu yang berkembang dari waktu masa di rahimmu, dari darah dan daging menyatu dengan waktu kehidupan dikala wanita dikatakan
hamil dengan bentuk satu titik zigot terbalut dalam peristiwa kerahiman, dan semua berlaku bahkan pada dunia. Oke, jadi smelter tanah jarang yang kemudian dipisahkan adalah sebuah pemahaman yang di-copy pastekan dan dibawa seolah-olah emas adalah satrio piningit yang terpingit oleh sesuatu. Beda, tetapi juga sama. Itu sebabnya antara aspal dengan yang asli, dia selalu berbeda di mentalitas ujungnya. Mengapa? Karena kalau emas, dia harus juga menyentuh nilai kembali. Nah, jangan heran jika di dalam dunia kuliner orang mulai mencoba untuk mengembalikan emas. Nah, letak emas, posisi emas, dan sebagainya itu adalah bagian dari ketersediaan di bumi juga untuk dipergunakan. Ya, tetapi penggunaannya dan pergunaannya adalah di poin Anda harus juga menikmati secukupnya. Di saat momentum harus berganti dipulihkan sampai nilai waktu, maka dia harus dibatasi, kemudian beralih tinggi pada hal-hal yang mentalitas akan membuat otakmu sampai. Nah, kata membuat otakmu sampai menjadi wawasan luas adalah gambaran dari mana, dari kekinian Anda di usia berapa baru sadar gerakannya terpaut dengan waktu kehidupan di kala kecil, di mana waktu kehidupanmu juga otak logikamu itu terpaut dalam pembesaran sesuai dengan tubuhmu ada di titik kekinian dan tetap melaju sampai kau mati, di mana otakmu berhenti dan juga jantungmu, darahmu, sirkulasi darahmu terhenti bahkan terurai. Catatannya, nilai waktu akan kembali ke atas. Tetapi kalau nilai waktumu bermunafik ria dan kebodohan demi kebodohan, maka itu akan dikuliti. Dan tubuhmu yang bergerak bertumbuh, yang kemudian dalam komunitas grupmu kau mendukung mereka yang munafik, maka disitulah ada catatan. Itu sebabnya saya katakan, kalau Anda menggunakan, pakailah penggunaan yang bisa menunjukkan siapa dan bagaimana mentalitas dirimu. Semakin banyak yang menggunakan emas dalam suatu wilayah, maka di situ ada penggalian yang sangat-sangat signifikan. Dan apabila penggunaan emas ini tidak secara merata, bahkan muncul dengan galian yang baru, mekanismenya untuk pembuatan yang palsu bukan yang asli. Karena ada emas juga yang berbentuk palsu dan bernilai palsu, yang digunakan untuk orang memalsukan bahwa dirinya punya kekayaan yang cukup, padahal goblok dan tolol. Nah, itu adalah mentalitas kepalsuan yang juga terkait dan tercipta daripada kepingitan suatu metalurgi yang juga terkait dengan makna. Tetapi emas maupun emas palsu ataupun performance ornamen yang dipakai oleh seseorang itu akan menunjukkan mentalitas. Itu sebabnya saya menggunakan ini. Dan mentalitasnya adalah mentalitas yang berbeda dengan para kaum-kaum yang meninggikan motherfucker the golden supporter yang akhirnya harus menggali-gali. Nah, berbicara tentang galian, betapa banyak galian dari negeri kita masing-masing. Kalau Anda dari Indonesia atau Anda yang mendengar dari Malaysia atau mana, terlalu banyak yang akhirnya menimbulkan sistem yang jomplang pada ujungnya. Itulah. Nah, itu sebabnya Magillus Antiochus tidak hanya menyentuh tentang nilai waktu dan mentalitas otakmu, mentalitas spiritual dan kedewasaan rohanimu untuk mencapai di satu nilai akhir yang baik, dan bagaimana waktumu punya nilai berharga di hadapan Sang Pencipta, juga terpaut dengan bagaimana sinkronisasi dan juga tahapan-tahapan terkait jasad, terkait dengan yang selanjutnya adalah bagaimana kau mendidik generasi untuk melanjutkan good to be true atau just motherfucker the golden supporter. Masih bersama dengan saya, pembawa kehormatan Satrio Piningit yang asli, not motherfucker.